karakter aku itu kan sangat-sangat lemah. Mm-mm. Sementara si partnernya yang cewek, si kamu ini kan sangat-sangat dominan dan sangat kuat, dan penulis skenario filmnya dan produsernya sepakat bahwa ada power dynamic kayak gitu. Pengen nunjukin bahwa kalau selama ini relasi perempuan selalu jadi pihak yang submisif, aku pengen jadi sebaliknya. Di situ kami berantem, kami marah, aku telepon, aku nulis, dan hubungan kami jadi jauh lebih dekat gitu. Dan aku sekarang udah lebih sering kontak, lebih sering nulis buat dia. Dan menulis itu selain menyelamatkanku dari depresi karena suicidal, karena patah hati dan putus, menyelamatkan hubunganku dengan ibuku juga sih. Ketika awal-awal di sosial media itu kan aku ingin berantem ke semua orang. Aku ingin mencitrakan diri sebagai sosok yang maskulin, dominan, kuat, agresif. Dulu aku bilang bukunya GM ini jelek banget karena dari dulu gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang sesuatu yang baru. Bukunya Dewi Lestari yang Supernova ini plotnya ketebak, buruk banget, ngapain dicetak. Jadi itu kemarahan, kebencian personal yang sebenarnya lahir dari insecurity. Kok bisa ya Gunawan Muhammad menulis rutin setiap minggu dan bagus? Kok bisa ya Dewi Lestari menulis epos atau cerita dengan sangat baik dan disukai banyak orang? Itu sebenarnya insecurity dan segala macam. Jadi alih-alih aku menunjukkan perasaanku yang rapuh atau perasaanku yang jujur, aku menutupi itu dengan projecting. Oh enggak, tulisanmu jelek, bukumu hancur, kamu tidak layak terbit. Aku merasa butuh bantuan sekali. Dan aku baru sadar aku butuh bantuan ketika ketemu psikolog itu tadi. Hai Dani, Halo, apa Fatis. kabar? Kabar baik. Bukumu kan akan difilmin. Waktu itu aku sempat lihat ya di Instagram kalau nggak salah. Buku yang hitam ya, Yeah, Eminus Eminus Dolore. Dolore. Nah si Eminus Dolore itu kan setauku dia kan terdiri dari maksudnya berbagai cerita ya. Terus kayaknya ada yang cerpen, ada yang juga non fiksi gitu. Nah gimana si Visinema ini meramu dia menjadi satu film panjang? Di awal-awal itu aku sempat ngobrol dengan produsernya juga tentang film ini, dan kami sepakat untuk kemudian menjadikan satu fragmen dalam buku itu sebagai satu jalan cerita gitu loh. Jadi nggak dipilih semuanya, tapi mungkin hanya satu bagian saja yang menggambarkan bagaimana si karakter aku dan kamu ini untuk kemudian jadi cerita yang utuh seperti itu. Dan aku juga belum tahu sih seperti apa nanti jadinya, tapi dari proses awal kami ngobrol tentang bagaimana karakter laki-lakinya, bagaimana karakter perempuannya, pesan apa yang mau disampaikan, dan bagaimana penyampaiannya itu aku sangat setuju. Terutama bagaimana kalau misalnya teman-teman baca bukuku kan si cowok karakter aku itu kan sangat-sangat lemah. Sementara si partnernya yang cewek, si kamu ini kan sangat-sangat dominan dan sangat kuat, dan aku nunjukin baik dari penulis skenario filmnya dan produsernya sepakat bahwa ada power dynamic kayak gitu. Si laki-lakinya lebih timid, lebih submisif, dan perempuannya lebih dominan dan lebih agresif. Dan pengen nunjukin bahwa kalau selama ini relasi perempuan selalu jadi pihak yang submisif, aku pengen jadi sebaliknya. Kayak aku mungkin teman-teman mungkin bisa kayak ngerasa sedikit kayak My Sassy apa sih yang film My Korea? Sassy Girl itu ya. Yang yang girlfriend itu yang yang dominan banget. Aku sih mungkin vibe-nya kayak gitu, tapi ini lebih ke drama yang romantik gitu. Waktu kamu nulis itu tuh kondisimu lagi seperti apa tuh percintaan? Eminus Dolore itu kan ditulis dalam rentang waktu 10 tahun ya, 2010 sampai 2000, dari 2010 sampai 2020, dan pada waktu itu masih kuliah, masih bekerja, awal-awal berkarir di Jakarta juga. Jadi itu kondisi emosinya beragam sih. Ada yang ketika aku suka sama perempuan, ada yang aku dihianati sahabatku sendiri, orang yang aku suka dipacarin sama dia kemudian dipisahin gitu. Terus aku pindah ke Jakarta, ketemu perempuan yang aku suka, kami gagal menikah terus berpisah, ketemu perempuan lagi, ternyata kami punya beda visi, nggak bisa jalan lagi, ya udah gitu. Dan ada naik turun sih lebih di situ. Dan bagaimana cara aku menuliskan perempuan di Eminus Dolore itu kan sangat-sangat beragam. Kadang aku mengobjektifikasi, menganggap bahwa dia adalah perempuan sesuatu yang rapuh dan harus dijaga. Tapi di sisi lain kadang aku menghadirkan karakter perempuan yang sangat dominan, sangat kuat. Enggak, aku nggak butuh laki-laki kok, saya kuat sekali gitu. Dan ada sosok kadang mansplaining di situ. Oh, kamu sebagai perempuan harus gini loh, harus gini loh, harus gini loh. Tapi kemudian ada juga
momen atau fragmen cerita yang nunjukin bahwa enggak kok, aku sebagai perempuan aku bisa sangat dominan dan aku bisa menentukan diriku sendiri gitu. Seperti itu. Jadi kalau ditanya kondisinya beragam, variatif. Ya. Buku itu ditulis dalam keadaan aku merespon perempuan-perempuan yang ada di sekitarku dan tidak harus punya relasi romantik. Karena ada beberapa teman juga, ada beberapa sahabat, ada beberapa teman yang bercerita bahwa pacarnya kayak gini, terus aku bikinin cerpen kayak gitu. Seingatku nih ya, waktu kita ngobrol itu kan juga kamu ngomongin soal konseling ke psikolog nih. Terus juga kalau nggak salah memang dari psikologmu juga yang waktu itu menyarankan untuk kamu nulisin gitu ya di masa-masa kamu terberat kamu itulah gitu ya. Benar bukan sih waktu itu psikolog yang minta kamu nulis? Iya. Lebih ke apa? Itu aku bilang ke psikologku, aku nggak tahu nih perasaan di dadaku tuh sakit banget. Di kepalaku isinya cuma pengen mati aja. Terus apa yang bisa dilakukan gitu? Coba kamu cari aktivitas yang mungkin bisa mengalihkan kamu dari perasaan itu. Mungkin bisa menulis, bisa jalan kaki, bisa apa, dan aku melakukan semuanya ya. Nah pada waktu awal-awal itu tulisanku tuh berantakan sih. Aku cuma bisa marah, ngamuk, mengutuk dan segala macam. Tapi ketika aku nulis hari ini marah, besoknya aku baca lagi, aku perbaikin. Dan kemudian ketemu ritme di mana apa sih yang kamu inginkan, apa sih yang kamu rasakan, dan apa yang kamu harapkan gitu. Jadi inginkan, rasakan, harapkan. Terus ya udah itu jadi struktur tulisanku. Aku pengen gini, harapanku begini, ini yang aku rasakan dan aku ingin begini gitu. Dan Mbak Tia, psikologku dari P2TKP Sanata Dharma itu melihat ada perubahan mood yang sangat baik dariku, dari yang awalnya gelap tapi ya sedikit mendung lah gitu. Jadi nggak benar-benar baik, tapi jadi lebih tenang gitu. Dan tulisan-tulisanku itu aku tulis banyak sekali dan itu mengiba, memohon, terus mengarah juga, mengutuk. Dan pada waktu itu aku kasih tunjuk ke beberapa teman. Ada Pradewi Catami, ATC, itu editornya Margin Kiri. Terus bagus ini gitu tulisanmu, kamu udah bisa mengartikulasikan perasaan kamu gitu. Terus dia menyarankan, ya udah kamu lanjutin aja. Nah pada waktu itu ada Mbak Margaret Ratih dari editornya Buku Mojok. Terus nanya, Mas ada naskah nggak gitu? Aku nggak tahu. Kamu mau baca ini nggak gitu? Terus aku kirimin beberapa contoh tulisan. Dia bilang oke. Terus dari Mbak Ratih ini editor bukuku yang di Eminos Dolere. Terus dia bilang, Mas ini coba aku ajuin ke redaksi ya, dan diterima. Dan itu jadi kayak satu kelanjutan dengan buku Eminos Dolere. Terus editornya Mbak Aprilia Kumalasari, itu temanku dulu di mojok.co, dan kami kontak-kontakan, Mbak ini kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana. Dan ada perspektif 3 orang perempuan tadi yang membantuku untuk kemudian melihat perasaanku itu jadi jauh lebih jujur, jauh lebih lebih rapuh, lebih lugas dan lebih telanjang gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang jaim atau apa gitu. Aku tidak punya perasaan untuk kemudian tendensinya untuk pamer atau apa, tapi lebih ke ini loh yang aku rasakan. Dan itu benar-benar membantuku sih pada waktu itu. Menuliskan itu semua gitu ya. Menulis secara umum sih menyelamatkan banyak kali. Udah berapa kali menulis menyelamatkanmu nih? Aku nggak tahu sih, nggak terhitung sih, banyak banget. Maksudnya menulis itu ketika kemarin putus sama yang hubungan yang terakhir yang sampai berantakan itu kan, aku menyelamatkanku dari depresi dan suicidal. Setelah itu aku menulis tentang ibuku. Hubungan kami tidak terlalu baik. Terus aku sempat ke Padang kan waktu itu. Aku mungkin cerita di podcast itu. Iya, sebelum pandemi ya kalau nggak salah ya. Itu saat pandemi. Saat pandemi ya benar. Terus di Padang itu aku ada di satu mall gede. Terus aku udah mau loncat pada waktu mau bunuh diri beneran. Terus aku bilang, Ma aku udah nggak kuat, aku mau mati, aku mau bunuh diri gitu. Terus tiba-tiba ibuku kirim pesan, ibu ini berat banget gitu. Ibu yang membuat ibu bertahan hidup ini karena pengen jagain anak-anaknya gitu. Mama itu ngerasa sendiri, bapakmu itu abusive. Bapakku itu abusive, suka mukul, terus dia suka menyiksa, terus dia poligami juga dan segala macam. Tapi aku bertahan karena pengen ngeliat anak-anakku bahagia gitu. Dan pada saat itu aku menangis, breakdown, terus nggak jadi bunuh diri. Dan aku ngobrol sama ibuku, aku nulis panjang gitu, lebih ke kayak nunjukin Mama itu
pasif agresif. Terus silent treatment gitu. Kalau misalnya ada masalah nggak mau ngomong. Sampai aku nggak tahu salahku ini apa sih kok aku diperlakukan kayak gini. Terus kalau misalnya udah ketahuan salah malah victim blaming kan. Misalnya ini kan karena kamu gini. Terus aku mengkonfrontasi ibuku. Itu jadi, nulis buat dia? Iya. Pakai apa maksudnya nulis? Pertama WhatsApp. Jadi aku berantem kayak misalnya aku nggak suka kayak gini gitu. Okay. Jadi mungkin titik baliknya adalah ketika aku mau bunuh diri dan gagal, hubunganku sama ibuku jadi lebih dekat karena aku udah nggak punya apa-apa nih buat istilahnya aku telanjang karena aku bilang aku mau mati, aku mau bunuh diri aja. Terus dia bilang kayak gitu, ibuku jadi lebih sensitif, lebih care. Terus kami ngobrol lebih banyak. Terus aku sering nulis ke dia, aku nggak suka mama kayak gini, mama dulu gitu gini dan itu menyelamatkanku hubunganku sama ibuku ya. Dalam artian aku menulis keresahanku selama ini. Aku mungkin pada waktu itu umur berapa ya? 33 tahun. 33 tahun aku memendam perasaan kesal ke orang tua, ke ibuku. Aku menuliskannya, aku gak suka mama kayak gini, aku gak suka mama kayak gini. Terus ya maaf gitu. Jadi aku punya adik perempuan dan aku ada anak laki-laki terakhir gitu. Terus ibuku secara kasual pernah bilang, ibu itu gak punya rencana untuk punya kamu. Kalau dulu itu kayaknya mau aborsi aja gitu. Jadi secara kasual gitu kan, buat aku yang dengerin loh agak shock juga sih. Juga, gitu. Terus kamu berapa bersaudara ya? Aku 5 bersaudara, kakakku yang kedua meninggal gitu dan adik terakhirku itu perempuan. Jadi ibuku tuh bilang aku pengen punya anak perempuan dari dulu gitu. Terus di situ kami berantem, kami marah, aku telepon, aku nulis dan hubungan kami jadi jauh lebih dekat gitu. Dan aku sekarang udah lebih sering kontak, lebih sering nulis buat dia. Dan menulis itu selain menyelamatkanku dari depresi karena dan suicidal karena patah hati dan putus, menyelamatkan hubunganku dengan ibuku juga sih. Oh gitu ya. Karena lebih terbuka itu ya, maksudnya dari tulisan-tulisan ke ibumu itu jadi lebih terbuka. Bener. Jadi malah hubungannya jadi lebih deket gitu bener. Ya. Dan lucunya aku gak pernah kirim bukuku sama sekali ke ibu. Jadi aku punya sepupu yang sangat suka baca dari bapak gitu. Terus dia lebaran main ke rumah, Bude, Mas Dan, aku mau minta bukunya Mas Dani dong loh. Mas Dani, emang Dani nulis buku? Iya Bude, tulisannya gini. Kamu gak bilang bahkan? Gak bilang. Aku juga. Terus jadi dia kemudian baca tulisanku dan out of nowhere tiba-tiba dia bilang, mama baca tulisan kamu di Facebook. Ibuku itu bukan buta huruf sih, lebih ke gagap. Gagap teknologi, dia nggak ngerti teknologi. Terus tiba-tiba kayaknya ada yang ngasih tahu tulisanku soal ibuku dan dia bilang, mama suka tulisan kamu gitu. Oke. Gitu. Terus jadi kayak oke, apa yang kamu suka dari ini? Iya gitu. Ibuku dulu kan tidak bisa mengaji, bukan sosok yang religius, dia sangat sekuler. Terus tiba-tiba ketika aku kuliah, dia belajar mengaji, otodidak. Terus dia memutuskan untuk pakai jilbab, hijrah. Terus aku menulis proses ibuku hijrah tadi. Dan dia sangat suka tulisan itu. Dan dia merasa bahwa aku itu mencintainya dengan menulis tadi itu. Dan itu jadi suatu kebanggaan di mana dia cerita ke banyak orang, anakku penulis gitu. Bangga juga dong udah nerbitin berapa buku. Maksudnya aku gak pernah melihat dia punya kebanggaan luar biasa selain selain mungkin ke kakak aku ya. Terus belakangan dia kemudian nunjukin bahwa anakku penulis dan dadaku tuh kayak lebih tegak gini kalau pulang ke rumah itu gini. Berarti tadinya kamu merasa dia memang lebih sayang ke kakak-kakakmu gitu? Ke adik perempuan. Karena ibuku kan yang lain tuh cowok semua? Cowok semua. Karena adik perempuanku tuh sebenarnya itu. Dan adikku kemudian kan mau tidak mau baca bukuku juga dan dia merasa punya kedekatan emosional juga dan beneran itu kayak menyelamatkan hubunganku dengan keluarga aku sih jadinya. Beberapa waktu lalu aku sempat lihat di Twitter ya, kayak ada tweet gitu yang bilang, yang ngomongin soal cowok tuh juga rentan gitu ya terhadap kondisi mental yang tidak stabil gitu. Cuma karena terus pas ditanya ada videonya gitu, mungkin kamu pernah lihat juga ya di luar kayaknya. Cowok curhat ke siapa sih? Terus semuanya pada bilang nggak ke siapa-siapa gitu. Terus kamu nih sementara bisa dibilang tampang sangar hati mawar ya.
tatoan gitu kan, baju hitam, tapi tulisannya melankolis gitu loh. Maksudnya emang orangnya seperti itu atau gimana? Karena dulu kalau misalnya ngelihat dari kamu zaman dulu nih, yang dulu sering dibilang orang SJW segala macam, kayaknya kan sekarang sih masih kesannya iya sih. Tapi maksudnya dulu tuh nggak kelihatan seperti itu gitu. Iya, kalau aku juga baru sadar bahwa di dalam tubuh di dalam hatiku dan jiwaku itu ada agresi yang belum selesai. Jadi dulu ketika awal-awal di sosial media itu kan aku ingin berantem ke semua orang. Aku ingin mencitrakan diri sebagai sosok yang maskulin, dominan, kuat, agresif. Jadi pengen ngajakin berantem ke semua orang gitu. Kayak misalnya aku nulis 5 buku yang tidak layak terbit karena kemarahan gitu. Karena kebencian. Karena dulu aku bilang bukunya GM ini jelek banget karena dari dulu gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang sesuatu yang baru. Bukunya Dewi Lestari yang Supernova ini plotnya ketebak, buruk banget, ngapain dicetak. Jadi itu kemarahan. Kemarahan, kebencian personal yang sebenarnya lahir dari insecurity. Kok bisa ya Gunawan Muhammad menulis rutin setiap minggu dan bagus. Kok bisa ya Dewi Lestari menulis epos atau cerita dengan sangat baik dan disukai banyak orang. Itu sebenarnya insecurity dan segala macam. Jadi alih-alih aku menunjukkan perasaanku yang rapuh atau perasaanku yang jujur, aku menutupi itu dengan projecting. Oh enggak, tulisanmu jelek, bukumu hancur, kamu tidak layak terbit gitu. Jadi kemarahan aja. Dan dulu aku kan pengen ngajakin berantem semua orang. Tapi kemudian ketika 2017 aku mengalami breakdown parah gitu pada waktu itu, hubungan dengan pacarku saat itu berantakan, keluargaku di rumah juga ada problem, hubungan sama ibuku rentan gitu, hubungan sama kakakku juga berantakan, aku juga keluar dari kantor, jadi banyak hal yang menghancurkan aku dan kemudian mendorongku untuk kemudian ketemu psikolog. Dan beneran cari bantuan profesional di kesehatan mental itu sangat baik gitu. Di sesi pertama aku ke Yayasan Pulih pada waktu itu di psikolog pada waktu dengan dengan Mbak Jeki, psikolog di Yayasan Pulih, aku cuma bisa nangis waktu itu. Nggak cerita, sesi nangis pertama aja. Nangis aja, udah nangis. Aku nggak bisa apa-apa. Sesi kedua udah bisa cerita, sesi ketiga lebih artikulatif dan ternyata menjadi rapuh, menjadi jujur, menjadi jujur pada diri sendiri itu membebaskan. Tidak hanya ke dirimu sendiri, tapi juga ke orang lain. Hubunganku dengan teman-temanku jadi lebih baik gitu, dan kayak misalnya kamu kenapa toh nggak pernah cerita, kenapa kamu kayak gini gitu. Dan aku ke teman-temanku kemudian bilang makasih ya, kalau nggak ada kalian aku mungkin mati. Makasih ya kalian udah mau support aku, dan kayak itu ada support system yang mendukung bahwa boleh kok, kamu nggak harus terus-terusan kuat, dan kamu nggak harus nunjukin bahwa kamu itu macho maskulin di media sosial gitu. Kamu nggak harus berantem ke semua orang kok gitu. Kamu bisa jujur sama dirimu sendiri, menuliskan apa yang kamu rasakan, nunjukin hal itu tanpa harus merasa bahwa kamu itu kurang jadi manusia. Dan sejak saat itu aku berhenti untuk kemudian jadi jagoan sih, lebih ke oh ya udah, gitu. Aku mau fokus ke ngomongin perasaan apa yang aku alami saat itu, apa yang membuatku gembira, apa yang membuatku sedih, apa yang membuatku terinspirasi, jadi seperti itu. Dan sekarang jadi kayak membantu banyak orang gitu, karena di DM Twitter, di DM Instagram, orang-orang merasa makasih mas sudah nulis ini, makasih mas sudah menuliskan itu. Dan kemarin ketika ada maksudnya satu forum di Pacar Merah sama Agus Mulyadi, kan ada forum panduan menuliskan perasaan. Di situ bukan banyak sih, ada yang kemudian bertanya bagaimana sih menuliskan apa yang kita rasakan dan bisa menyelamatkan kita. Ya nggak apa-apa gitu. Ada kasus di mana di media sosial itu kan kalau cewek spill kelakuan jahat laki-laki langsung dipercaya. Tapi kalau misalnya laki-laki nge-spill kelakuan jahat perempuan, mereka gitu aja di-spill. Mabok aja bro gitu. Laki-laki kok curhat, laki-laki ya berantem atau cari cewek lain lagi gitu. Kan kita bentuk pengolahan emosi beda. Dan ya, aku pikir yang membuat aku jadi jahat di masa lalu karena aku nggak tahu cara mengolah emosi yang benar seperti apa. Gitu sih. Jadinya keluarnya anger aja gitu ya. Kalau misalnya arsip Twitterku masih ada itu, setelah aku hapus ya. Jadi
itu mungkin isinya 90% kemarahan semua, kebencian dan kemarahan. Karena aku nggak tahu, aku merasa bahwa aku nggak pernah diajarin untuk menunjukkan kasih sayang. Aku nggak pernah diajarin untuk bersikap ramah atau bersikap baik kepada orang yang berbeda pendapat denganku. Gitu. Kalau kamu nggak sama-sama aku, berarti aku musuhmu, kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu nggak sepakat dengan apa yang aku lakukan, berarti kita harus berantem. Aku nggak mau hidup dalam ruangan yang sama ketika kita berbeda pendapat. Pokoknya kamu harus sama aku atau kita yang kita berkelahi sampai dimana siapa yang paling kuat gitu. Oh, itu kan buruk sekali. Gak bisa hidup berdampingan walaupun beda pendapat gitu dulu gak bisa ya. Kalau dulu kan pokoknya agresi. Dan kadang nyaris 90% pertengkaran di Twitterku saat itu bisa selesai kalau misalnya satu, aku mengakui bahwa pengetahuanku kurang. Dua, kalau aku tidak merespon hal yang tidak berinteraksi padaku. Aku kan kadang di media sosial dulu, di Twitter dan segala macam, wah ini aku gak setuju sama pendapat ini. Dia harus tunduk pada pendapatku. Padahal dia gak mention aku, dia gak nyinggol aku, dia gak ngajak ngomong aku gitu. Tiba-tiba aku datang ke tweetnya dia, aku ngajakin berantem. Ikut gitu. Campur ya. Nah, itu bentuk kemarahan sama bentuk projecting dari insecurity, kekerdilan diriku gitu. Aku merasa butuh bantuan sekali. Dan aku baru sadar aku butuh bantuan ketika ketemu psikolog itu tadi. Waktu itu yang memutuskan kamu akhirnya ke psikolog, emang kamu dari mana gitu keputusannya berarti? Pada waktu itu mantan pacarku yang aku tuliskan itu, kamu kayaknya harus cari bantuan psikolog deh. Dia yang menyarankan ya. Terus dia nemenin itu sih untuk ke psikolog. Agak lucu sih, dia yang memperkenalkan aku ke psikolog. Setelah putus, aku ke psikolog sendiri karena dia. Oh iya.